Iman itu maknanya adalah ditetapkan dengan hati, diikrarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi itulah makna iman secara sempurna. Untuk mengikrarkan dengan hati, menetapkan dengan hati itu adalah amalan roh, sedangkan ucapan lisan dan perbuatan, baik itu termasuk tulisan, itu adalah amalan jasad. Jadi amalan kita sejalan antara roh dan jasad. Amalan-amalan roh seperti ikhlas, tauhid, tawadu, khusyuk, semua amalan itu adalah amalan roh, sedangkan amalan-amalan fisik adalah amalan jasad. Jadi harus sejalan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Tanda iman kita bertambah, ketaatan kita bertambah, dan maksiat kita berkurang. Amalan bertambah dan maksiat berkurang, atau salah satu di antara keduanya, amalan bertambah atau maksiat yang berkurang. Jadi kiat untuk menguatkan iman adalah dengan menambah ketaatan dan mengurangi maksiat, atau menambah ketaatan atau mengurangi maksiat. Jadi tanda iman kita bertambah yaitu dengan bertambahnya ketaatan kita, amal-amal kita bertambah, atau maksiat kita yang berkurang, atau kedua-duanya, maksiat kita berkurang dan amal kita bertambah. Itu lebih sempurna, berarti iman kita semakin kuat dengan bertambah ketaatan dan berkurang atau hilangnya maksiat. Lebih bagusnya ya bukan hanya sekedar maksiat berkurang, malah maksiat itu dihilangkan sama sekali. Disitulah iman kita bertambah. Iman, jadi rukun iman itu, di antara iman itu ada beriman kepada yang gaib. Dalam surah Al-Amin disebutkan, dalam surah Al-Baqarah, Al-Amin dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi rukun-rukun iman itu adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah. Allah itu dia beriman kepada yang gaib, malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, itu pun gaib, kita tidak ketemu dengan kita. Beriman kepada rasul-rasulnya, dan kita pun tidak bertemu langsung dengan rasul, beriman kepada yang gaib juga, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi iman yang benar itu iman yang mengikuti dalil, yaitu dari sisi amalan hati pun kita mengikuti dalil-dalil perintah dan syariat, petunjuk dari syariat. Dari sisi lisan dan ucapan pun amalan lisan sesuai dengan dalil-dalil dari syariat, dan juga perbuatan kita pun harus sesuai dengan dalil-dalil daripada syariat. Jadi kalau dirinci lagi, makna iman itu ditetapkan dengan hati sesuai dengan dalil-dalil syariat, diucapkan dengan lisan sesuai dengan dalil-dalil syariat, dan diamalkan dengan anggota badan dan sesuai juga dengan perintah dari dan petunjuk dari syariat. Itulah iman yang benar. Sedangkan iman yang salah, iman yang tidak mengikuti dalil dari sisi penetapan hati, pengikraran hatinya tidak sesuai dengan perintah syariat. Dia beriman kepada amalan-amalan yang bid'ah atau syirik. Dari amal hati bisa jatuh kepada syirik, amalan lisan dan perbuatan bisa jatuh pada syirik dan bid'ah juga. Jadi sesuai dengan hadis yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Jadi amalan hati pun harus sesuai dengan perintah syariat. Makanya ada orang yang jatuh kepada keyakinan-keyakinan, itikad-itikad yang menyimpang, itikad yang kufur, itikad yang bid'ah. Seperti salah satu keyakinan orang-orang tarekat atau sufi itu, dia hanya mengklaim bahwa ajarannya aja yang beriman dengan roh, ya Islam mengamalkan amalan roh, padahal iman itu, penetapan hati itu adalah amalan roh. Niat ikhlas, tawadu, khusyuk itu adalah amalan roh. Jadi perbuatan kita sejalan antara roh dan jasad. Kalau hanya jasad aja, itu adalah ibadat mayat berjalan. Jadi klaim dari orang sufi tarekat itu ada tertolak. Mereka hanya untuk menafikan syariat dan membenarkan ajaran-ajaran mereka dengan dalih roh tadi. Jadi dia menganggap amalan-amalan kita syariat ini sebagai amalan yang tidak ada rohnya. Padahal sudah jelas amalan-amalan hati itu adalah amalan roh, baik itu ikhlas,
baik itu tawaduk, qanaah, dan khusyuk dan lain-lain dan sebagainya. Jadi tertolaklah klaim-klaim para orang-orang tarekat, orang-orang sufi yang mengatakan ajaran mereka punya roh, sedangkan ajaran kita tidak punya roh. Padahal ajaran Islam itu sudah sempurna, sudah diajarkan amalan-amalan hati itu sebagai amalan-amalan roh, sedangkan amalan lisan, tulisan, perbuatan itu adalah amalan jasad dan harus sejalan. Ditetapkan dengan hati, itu amalan roh, diucapkan dengan lisan, tulisan, dakwah, dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Itulah iman. Jadi iman yang benar, iman yang mengikuti petunjuk dari Nabi dan para sahabat, bukan imannya selain itu, yaitu iman